Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah metode penelitian kualitatif. Kalau di pertemuan pertama dulu itu minggu lalu teman-teman kan belajar sama Bu Dina. Nah, sekarang teman-teman belajarnya sama saya untuk minggu ini, kemudian minggu ketiga, pertemuan ketiga nanti teman-teman ketemu sama Bu Dina lagi. Minggu keempat teman-teman baru ketemu saya lagi. Nah, di pertemuan kedua kali ini nanti kita akan belajar kenalan sama apa sih penelitian kualitatif itu, karakteristiknya apa, dan juga perbandingannya dengan penelitian kuantitatif yang semester lalu rasanya teman-teman juga sudah ambil gitu. Nah, kita langsung saja ya. Kita langsung saja kenalan sama penelitian kualitatif di pertemuan kedua. Kita nanti overview terkait dengan apa itu penelitian kualitatif. Oke, sebentar, saya coba cek. Oke, layar saya sudah cukup terangkah? Oke, jadi di pertemuan kedua tanggal 31 Agustus ini nanti kita akan belajar tentang memandang masalah melalui suatu penelitian kualitatif. Kemudian kita nanti terkait dengan penelitian terdahulu bagaimana posisinya, terus habis itu pertanyaan-pertanyaan dan juga karakteristiknya gitu. Nah, mungkin nanti kita juga akan membagikan ke teman-teman terkait dengan langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan jika teman-teman ingin meneliti menggunakan metode penelitian kualitatif semacam itu. Nah, kita langsung, tapi sebelum kita kenalan ke penelitian kualitatif, alangkah lebih baik kalau misalnya kita kenalan dulu sama penelitian yang ada di psikologi gitu. Nah, jadi pada dasarnya gini teman-teman, penelitian yang ada di psikologi itu ada dua pendekatan gitu. Ada pendekatan kuantitatif, nggak cuma di psikologi sih, di semua bidang ilmu rasanya kok memang ada dua pendekatan gitu. Jadi di pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif gitu. Nah, di pendekatan kuantitatif rasanya teman-teman sudah banyak belajar terkait dengan itu ya, ada penelitian eksperimen dan juga non eksperimen. Nah, di metode penelitian kualitatif semester lalu, teman-teman pasti juga sudah belajar dengan Bu Sela, apa itu penelitian kuantitatif yang eksperimental dan juga yang khususnya yang kalau kemarin rasanya yang non eksperimental. Nah, untuk yang eksperimental nanti teman-teman akan belajar di semester berapa kalau nggak salah, di semester 5 bersama Pak David kalau nggak salah, ini terkait dengan psikologi eksperimen gitu. Nah, kalau misalnya kita kategorisasikan penelitian kuantitatif itu memang terpisah menjadi dua, yakni ada non eksperimen sama eksperimen gitu. Nah, yang non eksperimen itu apa aja sih? Yang non eksperimen itu ada deskriptif, jadi mendeskripsikan secara kuantitatif. Teman-teman ingat di statistika 1 ada namanya statistika deskriptif. Nah, itu dipakai untuk penelitian kuantitatif yang deskriptif gitu. Kemudian ada penelitian komparatif membandingkan, mereka biasanya menggunakan uji beda atau uji T. Kemudian ada penelitian non eksperimental yang korelasional menghubungkan, jadi ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian juga ada penelitian yang survei. Nah, survei ini mereka menyebarkan angket, menyebarkan skala, kemudian kita olah datanya, kita coding, kita olah datanya. Kemudian ada penelitian namanya ex post facto. Ex post facto ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor dan juga ada action research atau tindakan. Biasanya non eksperimental ini seperti penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di bidang ilmu pendidikan gitu. Nah, kalau untuk penelitian eksperimental itu ada beberapa kategori gitu. Yang pertama adalah eksperimental murni, jadi true experiment. Mereka biasanya kalau yang true experiment ini menggunakan laboratorium untuk melaksanakan penelitian. Kemudian ada juga yang eksperimental kuasi, biasanya sering dipakai oleh kita para pegiat ilmu sosial. Kita sering menggunakan eksperimen kuasi. Kenapa kok kita menggunakan eksperimen kuasi? Karena kita tidak bisa
membuat suatu laboratorium di suatu bidang, di suatu lapangan gitu, di penelitian lapangan itu nggak bisa. Makanya kita menggunakan penelitiannya eksperimen kuasi gitu. Kemudian ada eksperimental lemah, maksudnya eksperimental lemah ini mereka juga mengeksperimenkan, tapi biasanya mereka ya menguji cobakan dan melakukan post test saja. Kemudian ada yang subjek eksperimental design atau penelitian eksperimen yang subjek tunggal. Nah, penelitian eksperimen yang subjek tunggal ini dibedakan jadi dua, yakni ada single subject design sama single case design. Nah, nanti teman-teman akan mempelajari penelitian eksperimental ini secara lebih detail itu di psikologi eksperimen, gitu ya. Nah, itu kalau penelitian kualitatif. Nah, bagaimana dengan penelitian kualitatif yang nanti selama 1 semester ke depan kita akan bikin dan juga selama 1 semester ke depan kita akan coba buat, gitu ya. Nah, penelitian kualitatif itu juga dibedakan jadi dua, ada interaktif sama non-interaktif. Nah, interaktif kebanyakan nanti penelitian kita yang akan kita lakukan itu adalah penelitian interaktif. Maksudnya interaktif bagaimana sih? Ya sama sih kalau misalnya kita terjemahkan secara harfiah, interaktif berarti ada interaksi. Ada interaksi antara si peneliti juga dengan si informan atau mungkin si subjek yang diteliti gitu, orang yang menjadi sasaran penelitian. Biasanya kalau kualitatif mereka menggunakan bahasa informan sih. Berbeda kalau yang kuantitatif kan menggunakan bahasanya kan subjek penelitian gitu ya. Nah, di kualitatif kita menggunakan istilahnya adalah informan gitu. Nah, penelitian interaktif kualitatif itu dibedakan menjadi 6, yakni ada etnografis, nanti akan dibahas di pertemuan ketiga secara lebih mendetail dengan Bu Dina, kemudian ada historis, fenomenologis, studi kasus, teori dasar, sama studi kritis. Nah, keenam jenis penelitian interaktif yang termasuk kualitatif ini nanti di pertemuan ketiga akan dibahas dengan mendetail oleh Bu Dina. Jadi tunggu aja ya teman-teman. Kemudian kalau yang non interaktif itu dibedakan jadi 3, yakni ada analisis konsep, analisis kebijakan, sama analisis historis. Nah, untuk analisis konsep, kebijakan, sama historis ini lebih ke studi literatur sih ya. Jadi lebih ke apa ya? Lebih mengarah ke pembelajaran atau studi-studi literatur dari buku semacam atau referensi semacam itu. Itu penelitian yang ada di psikologi. Nah, kita bahas satu karakteristik dulu, yakni tentang kita ingat-ingat saja tentang penelitian kuantitatif dulu gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita belajar dulu tentang ini teman-teman. Tentang dua aliran yang nanti akan menjadi pembeda antaranya kuantitatif dengan kualitatif. Nah, teman-teman kalau misalnya waktu teman-teman belajar filsafat itu kan ada namanya, salah satu alirannya itu ada positivistik sama post-positivistik atau konstruksionis gitu kan ya. Masih ingat nggak? Nah, positivistik itu merupakan akar dari timbulnya penelitian yang sekarang mengarah ke kuantitatif gitu. Kenapa positivistik itu merupakan akar dari kuantitatif? Karena menurut pandangan positivistik, mereka adalah bebas nilai. Mereka menggunakan realita yang ada. Jadi mereka berdasarkan realita, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diamati. Maka itu, ini adalah akar dari penelitian kuantitatif, mereka bebas nilai. Nah, kalau post-positivistik atau konstruksionis, itu mereka lebih mengarah ke kualitatif, karena tidak hanya sekedar memahami realita yang ada aja, tetapi mereka juga ada rasio, ada konstruksinya, mereka ada suatu analisa semacam itu. Jadi ada konstruksi, tidak hanya meneliti realita yang ada, melakukan pengukuran semacam itu. Begitu. Nah, itu adalah akarnya, teman-teman. Nah, kita bahas dulu ke yang penelitian kuantitatif, kuanti. Saya rasa ini merupakan recalling memory aja, karena teman-teman pada semester lalu pasti sudah belajar selama 1 semester tentang kuantitatif ya. Paling nggak teman-teman bisa ingat apa sih karakteristik dari penelitian kuantitatif itu gitu.
Oke, penelitian kuantitatif memang berangkatnya dari aliran filsafat positivisme gitu. Positivisme mereka mempercayai asumsi bahwa adanya realitas. Jadi realitas ada di dalam kenyataan dan itu memang berjalan sesuai dengan hukum alam. Maka itu penelitian kuantitatif mau tidak mau harus menggunakan pengukuran gitu. Maka itu ketika teman-teman mau mengambil eksperimen pasti juga ada pengukuran, ada pretest sama post-testnya. Begitu juga dengan ketika teman-teman melakukan penelitian kuantitatif yang non eksperimental, pasti juga ada alat ukurnya juga kan. Nah, itu karena dasarnya adalah dasar realitas yang ada. Jadi gejala sosial itu diperlakukan sebagai gejala-gejala alam gitu. Berangkatnya dari apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diamati, semacam itu. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti suatu variabel tertentu dengan menggunakan kuantitatif, itu variabel ini dilihat sebagai suatu gejala-gejala alam yang nanti harus diukur, yang nanti pasti ada alat ukurnya, semacam itu. Nah, kemudian ini informasi informasi kebenaran ditanyakan oleh peneliti kepada individu yang dijadikan responden, yang dijadikan subjek penelitian gitu. Jadi peneliti berada di balik layar untuk mengobservasi. Maka dari itu tadi kan saya mengatakan bahwa kalau misalnya kita menggunakan penelitian kuantitatif, nanti kita nggak ada interaksi. Kita mengobservasi, kita memberikan angket, kita memberikan skala, kemudian kita melihat bagaimana karakteristiknya subjek, bagaimana sifat-sifatnya subjek, atau bagaimana respon-responnya subjek itu dari angket, dari skala yang sudah kita berikan. Berarti kita berada di balik layar semacam itu. Itu kalau kuantitatif gitu. Nah, ilmu pengetahuan positivistik itu sama dengan ilmu sains sih ya, jadi sama dengan ilmu fisika, kimia, semacam itu. Jadi aliran ini itu menuntut adanya ketepatan yang tinggi, adanya akurasi dalam suatu pengukuran, dan adanya pengujian hipotesis. Maka dari itu, di penelitian kuantitatif itu pasti ada hipotesisnya gitu. Ada hipotesis yang diajukan, karena apa? Karena mereka menuntut adanya ketepatan yang tinggi. Mereka berharap ketika dia melakukan penelitian ini bisa digeneralisasikan gitu dengan sampel yang sedikit. Ini mereka berharap mereka bisa mengeneralisasikan. Berbeda kalau dengan kualitatif. Kalau kualitatif kita lebih jauh menghargai adanya individual differences, kita jauh lebih menghargai bahwa satu subjek atau satu responden atau satu informan tidak dapat dibedakan dengan pasti berbeda dengan informan yang lain, semacam itu. Gitu. Jadi saya rasa cukup bisa membedakan. Nah, ini ada asumsi teman-teman, asumsi dari penelitian kuantitatif itu sendiri. Saya kayaknya butuh gini ya. Oke. Nah, ada asumsi yang diyakini oleh para penganut kuantitatif, yakni bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal. Maksudnya berdimensi tunggal bagaimana? Variabel itu ya variabel yang kita teliti atau realitas sasaran yang kita teliti itu nanti ya hanya khusus variabel itu saja gitu. Kemudian fragmental, maksudnya fragmental adalah terkotak-kotakkan atau terpatah-patahkan. Jadi variabel satu dengan variabel yang lain ini berbeda, dan mereka kadang-kadang mereka akan saling mempengaruhi antar variabel, tetapi benang merah antar variabel ini masih ada fragmentasi ya, semacam itu. Kemudian realitas dalam penelitian kuantitatif itu cenderung bersifat tetap dan dapat diprediksi. Maksudnya tetap dan dapat diprediksi. Kenapa? Karena kita memiliki dasaran teori yang kuat dan kita memiliki dasar teori yang kuat, dan kita biasanya akan berlandaskan dari penelitian-penelitian terdahulu gitu kalau misalnya kita melakukan penelitian kuantitatif. Dan kenapa kok kita bisa mengacu dari penelitian-penelitian terdahulu? Karena tadi penelitian kuantitatif itu sangat bisa digeneralisasikan. Penelitian kuantitatif memiliki
memiliki validitas eksternal yang tinggi gitu. Nah, kalau misalnya dalam suatu penelitian kuantitatif memiliki validitas eksternal yang tinggi, maka penelitian-penelitian terdahulu itu bisa kita gunakan untuk melakukan memprediksi apa yang nanti akan terjadi dengan penelitian yang kita lakukan gitu. Kemudian variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Seperti yang kita bilang tadi di depan bahwa penelitian kuantitatif pasti menggunakan alat ukur, entah itu skala, entah itu alat psikologi, atau entah itu mungkin angket semacam itu, dan itu pasti alat ukurnya ada blueprint-nya gitu. Kalaupun memang misalnya tidak ada, kita harus menyusun alat ukur itu secara objektif, secara baku, dan itu kita lihat dari aspek-aspeknya gitu. Nah, next, penelitian kuantitatif. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita mendasarkan dari asumsi penelitian kuantitatif, kita bisa menarik kesimpulan ini sih teman-teman. Ini yang pertama. Hasil penelitian kuantitatif bisa digeneralisasikan, dan memang benar karena apa? Karena penelitian kuantitatif memiliki validitas eksternal yang tinggi gitu. Nah, penelitian kuantitatif merupakan apa sih? Penelitian kuantitatif itu merupakan suatu proses untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data. Jadi kita mendapatkan data, datanya berupa angka, kemudian kita analisis. Kita analisisnya dengan metode pengolahan data. Nah, mengajunya dari mana? Kita mengacu dari konteks of justification. Kenapa kok kita mengacu dari konteks of justification? Karena kita mencari penguatan. Mencari penguatannya dari mana? Dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada gitu, dari variabel-variabel yang dulu pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya gitu, semacam itu. Itu pada dasarnya penelitian kuantitatif. Nah, ini ada beberapa karakteristik dari penelitian kuantitatif itu sendiri, teman-teman. Jadi, ada pola pikir yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu adalah pola pikir deduktif. Maksudnya deduktif bagaimana? Maksudnya deduktif itu berasal dari atas ke bawah. Jadi dari generalisasi, dari pemikiran umum, kemudian ke khusus semacam itu. Jadi memahami suatu fenomena menggunakan konsep umum, kemudian diarahkan ke konsep-konsep yang khusus semacam itu. Jadi pemikirannya itu dari top ke down kayak gitu. Kemudian logika yang dipakai adalah logika positivistik. Maksudnya logika positivistik itu amat sangat mudah digeneralisasikan dan juga lebih menghindari hal-hal yang bersifat subjektif gitu. Nah, kalau kualitatif nanti mungkin akan sedikit berbeda karena apa? Karena kualitatif lebih menghargai adanya individual differences dari seorang informan semacam itu. Kemudian yang ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang sudah direncanakan. Jadi, kalau misalnya kita melakukan penelitian kuantitatif, kita akan memiliki suatu prosedur dan itu harus dilaksanakan mulai dari persiapan, terus habis itu proses pembuatan skala, terus habis itu proses pengujian skala, proses tryout itu pengujian skala, terus proses pengambilan data, proses analisis data, dan sebagainya, semacam itu. Kemudian ini, tujuan untuk menyusun ilmu nomotetik. Nah, maksudnya nomotetik ini apa sih? Nomotetik itu adalah ilmu yang berupaya untuk membuat hukum-hukum menjadi hukum-hukum dari generalisasinya gitu. Jadi, contohnya gini teman-teman. Penelitian kuantitatif yang bisa dipakai misalnya nih, contohnya adalah penelitian uji hubungan gitu ya. Uji hubungan antara gini. Analisis hubungan antara loneliness, kesendirian, dengan kesejahteraan psikologis pada lansia, semacam itu. Nah, tujuan dari penelitian ini kan tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara loneliness dengan
psychological well-being pada lansia gitu. Nah, tujuannya bersifat nomotetik karena apa? Karena setelah kita mengambil, kita kan terus akhirnya mengambil beberapa lansia untuk kita gunakan sebagai sampel. Nah, dari sampel yang sudah kita ambil, kita olah datanya gitu. Kita olah datanya, kita lihat bagaimana loneliness-nya dan juga bagaimana psychological well-being-nya gitu. Nah, setelah itu kita olah data, dari situ kita bisa mengeneralisasikan, oh ternyata di suatu populasi lansia X itu mereka memiliki loneliness yang rendah dan kesejahteraan psikologis yang tinggi loh, semacam itu. Jadi dari sampel yang kita ambil, kita bisa mengeneralisasikan untuk mengambil suatu kesimpulan validitas eksternal yang bisa kita pukul rata di suatu populasi, semacam itu. Itu namanya kaidah monotetiknya, nomotetik gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan itu harus sesuai dengan perencanaan. Mau tidak mau, kalau misalnya kita menggunakan penelitian, kita melakukan penelitian kuantitatif, kita harus stay on the right track gitu. Jadi kita punya perencanaan yang bagus, kita punya plan yang bagus, kemudian kita harus taat dan patuh sama plan yang sudah kita bikin. Kemudian yang selanjutnya adalah pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang objektif. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya kita menggunakan penelitian kuantitatif, kita pasti harus pakai alat ukur, teman-teman. Jadi kita bikin alat ukur berdasarkan aspek dari variabel yang kita pilih, gitu, yang ingin kita teliti. Atau kalau misalnya kita nggak mau bikin alat ukur, kita bisa ambil alat ukur punyanya orang lain atau alat ukur yang sudah terstandar dan itu sudah dibakukan, semacam itu. Dan itu pasti objektif karena mereka memiliki standar deviasi dan norma yang tertentu juga gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah peneliti menempatkan diri secara terpisah. Jadi tidak ada interaksi, no interaction in quantitative research gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan, jadi peneliti berada di balik layar, peneliti hanya mengambil data, kemudian peneliti bisa berinteraksi dengan setiap subjeknya berasal dari ini skala-skala atau data-data atau survei atau angket yang sudah diisi oleh subjek penelitian, semacam itu. Jadi mereka berada di balik layar, mereka berada di belakang meja, gitu aja. Gitu. Jadi nggak ada terlibat secara emosional. Nah, beda kalau misalnya nanti teman-teman melakukan penelitian kualitatif, pasti perlu building report, kemudian perlu ada rasanya empati yang profesional, semacam itu pasti diperlukan banget. Karena kalau di penelitian kualitatif kita menggali dengan sangat amat dalam, tapi pada satu titik saja gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Betul banget. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian kuantitatif, kita nggak akan bisa melakukan analisis data kalau misalnya proses pengambilan datanya belum selesai gitu. Jadi kita harus menunggu dulu proses pengambilan datanya selesai, baru kita bisa melakukan analisis data, baru kita bisa menginterpretasi. Kalau kualitatif enggak, kualitatif kita bisa nyicil. Oh ternyata kita dapat data baru dan langsung dianalisis, bisa loh gitu. Kemudian hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi. Ini kita sudah bahas di depan sih, saya rasa sudah cukup jelas. Penelitian kuantitatif memiliki validitas eksternal yang tinggi gitu. Kemudian yang terakhir adalah penelitian kuantitatif menggunakan model matematis, tabel statistik, baik itu statistika deskriptif maupun statistika yang inferensial, dan juga mereka menggunakan grafik gitu. Nah, jadi singkatnya, penelitian kuantitatif itu apa sih? Kuantitatif itu lebih menekankan kepada pengukuran. Saya rasa ini teman-teman bisa baca sendiri sih dari penjelasan saya yang di slide sebelumnya. Ini yang di sini, yang panjang lebar tinggi ini, teman-teman bisa menyimpulkan di sini. Jadi ada 6 poin yang perlu teman-teman perhatikan kalau misalnya teman-teman mencoba mengingat apa sih penelitian kuantitatif itu gitu. Jadi ada
Menekankan pada pengukuran harus pakai skala, analisis menekankan pada hubungan kausalitas sebab akibat antar variabel. Ini menyebabkan apa, itu mempengaruhi apa, misalnya begitu. Kemudian realitas di luar perlu dipelajari karena pasti ada namanya variabel kontrol, variabel pengganggu, dan juga variabel moderator gitu. Kemudian menggali pakainya kuesioner, pakainya angket gitu. Terus sifatnya bersifat abstrak dari realitas dan tidak pernah mengadakan kajian secara langsung. Kenapa? Karena peneliti berada di balik layar. Dan juga mereka setia pada monotetik gitu tadi. Begitu teman-teman, itu yang kuantitatif. Nah, sekarang bagaimana sih kalau misalnya kita ingin melakukan penelitian kuantitatif gitu. Nah, ada beberapa langkah yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman ingin melakukan penelitian kuantitatif. Yakni yang pertama, pastikan teman-teman pilih ide, cari masalah dulu gitu, cari masalah. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah ketemu masalahnya, sudah ketemu latar belakangnya, idenya, teman-teman dirumuskan, dilakukan identifikasi gitu. Setelah itu baru teman-teman lakukan pelacakan informasi, kemudian studi pendahuluan, terus habis itu cari-cari referensi penelitian terdahulu gitu. Kemudian dirumuskan teori-teori yang sudah teman-teman temukan, dirumuskan menjadi kerangka teori, lalu diidentifikasikan variabel, bikin hipotesis, bikin definisi operasional, terus habis itu dikembangkan menjadi suatu desain penelitian tertentu. Nah, setelah ini matang nih. Ini jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ini adalah teman-teman kalau misalnya sudah bisa melakukan, teman-teman akan selesai bab 1, 2, 3 itu selesai gitu. Jadi 3 bab ini selesai. Kemudian 4 langkah selanjutnya ini adalah bab 4, 5, 6 sih. Jadi teman-teman melakukan teknik sampling, terus melakukan pengumpulan data, melakukan kuantifikasi, kategorisasi, analisis, interpretasi, ini analisis, uji hipotesis, kemudian interpretasi, terus habis itu yang terakhir adalah bikin kesimpulan. Gitu. Itu adalah yang penelitian kuantitatif. Langkah-langkahnya demikian. Saya rasa teman-teman kalau yang kuantitatif cepat aja sih, karena apa? Karena teman-teman 1 semester yang lalu sudah belajar tentang penelitian kuantitatif ini gitu. Nah, sekarang kita mengarah ke penelitian kualitatif yang nanti selama 1 semester kita akan coba bikin penelitian kualitatif bersama-sama nanti ya. Nah, penelitian kualitatif. Beda nggak sih dengan penelitian kuantitatif? Oh, dari namanya aja beda, pasti juga ke bawah-bawahnya beda jauh gitu dong. Gitu. Nah, memang benar teman-teman. Jadi penelitian kualitatif, kalau misalnya yang kuantitatif tadi itu pakainya kita berangkatnya dari akar positivisme, kalau misalnya kualitatif kita berangkatnya dari post-positivisme atau konstruksionis. Nah, kenapa sih kok bisa muncul post-positivisme? Apakah ada yang tidak puas dengan penelitian kuantitatif? Apakah ada yang tidak puas dengan hanya meneliti realitas dan mengukur saja gitu? Nah, ternyata memang benar. Dulu ada yang tidak puas dengan hanya sekedar mengukur melihat realitas yang ada. Itu ada yang tidak puas dan mereka menganggap bahwa ini suatu kelemahan gitu. Maka muncullah metode baru, metode kualitatif yang berangkat dari filsafat post-positivisme. Mereka lebih konstruktif semacam itu. Nah, jadi mereka memiliki asumsi bahwa realitas yang ada di dalam kenyataan itu memang berjalan sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan prinsip yang diakui oleh positivisme. Tetapi ada tapinya. Tetapi mustahil banget, nggak mungkin kalau misalnya realitas ini bisa dilihat secara benar oleh peneliti. Karena apa? Karena ketika kita melakukan pengambilan data dalam penelitian kuantitatif, sangat memungkinkan sekali adanya error gitu. Mungkin berasal dari human error, bisa jadi. Human error itu asalnya gimana sih, Bu? Human error itu bisa berasal dari peneliti sendiri
adanya subjektivitas dari peneliti, kemudian bisa berasal dari subjek yang diteliti, mereka biasanya mungkin faking good atau faking bad kalau misalnya disuruh ngisi, sehingga penelitian itu tidak menjadi valid, penelitian itu menjadi bias gitu. Semacam itu. Maka dari itu, berangkat dari keyakinan ini, maka muncullah post-positivisme, muncullah adanya aliran konstruksionis, muncullah penelitian kualitatif gitu teman-teman, semacam itu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya tadi alasannya adalah alasan dari peneliti yang mengatakan bahwa aliran kuantitatif, penelitian kuantitatif itu mungkin banget ada subjektivitas, itu berarti nggak menutup kemungkinan yang kualitatif juga dong Bu gitu. Nah, tenang, kualitatif mereka ada caranya untuk mengatasi adanya subjektivitas di dalam suatu penelitian kualitatif. Mereka menggunakan metode sumber data dan peneliti pakai teori. Selain itu mereka juga menggunakan triangulation gitu atau triangulasi. Nah, triangulasi itu apa? Triangulasi nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi ada beberapa jenis triangulasi, mulai dari triangulasi subjek. Jadi kita tidak hanya mengambil data dari subjek atau sasaran atau informan yang menjadi informan inti saja, tetapi kita menggunakan triangulasi subjek. Kemudian ada juga namanya triangulasi metode. Triangulasi metode kita tidak hanya menggunakan satu metode saja, tetapi kita menggunakan metode yang lain. Triangulasi itu berarti 3. Kemudian triangulasi subjek, triangulasi metode, kemudian ada yang namanya triangulasi apa lagi namanya? Triangulasi alat kalau nggak salah. Jadi ada alatnya itu macam-macam kayak gitu. Nah, untuk triangulasi nanti kita akan pelajari di pertemuan khusus. Jadi tenang aja teman-teman pasti akan belajar tentang triangulasi juga. Gitu. Oke. Selanjutnya ini apa namanya? Tadi kan di depan kita sudah bahas bahwa penelitian kualitatif itu hubungan peneliti dan apa namanya, hubungan antara peneliti dan juga subjek yang diteliti atau informan itu nggak sekaku kayak yang di kuantitatif. Kalau di kuantitatif itu kan tidak ada ini ya, tidak ada interaksi yang intens, tidak ada bolding report yang bagus, macam itu ya. Nah, kalau di penelitian kualitatif enggak. Di penelitian kualitatif kita perlu adanya bolding report dengan informan kita gitu. Supaya apa? Supaya informan kita itu tidak faking good atau tidak faking bad, supaya mereka benar-benar memberikan jawaban, benar-benar memberikan data yang valid semacam itu. Jadi peneliti memang harus. Nah, kalau misalnya semacam itu akan jauh lebih meminimalisir adanya error dalam suatu penelitian gitu. Tetapi yang perlu dikontrol atau yang perlu diperhatikan adalah ini. Peneliti ketika kita menjalin hubungan yang interaktif profesional dengan informan, kita harus sikapnya netral. Hindari untuk bersikap mengarahkan jawaban subjek gitu. Hindari banget. Jadi misalnya kita melakukan penelitian tentang tentang penerimaan diri gitu ya, tentang penerimaan diri orang tua yang memiliki anak gangguan spektrum autis misalnya gitu. Nah, kita kan otomatis melakukan wawancara dengan orang tuanya gitu kan. Nah, mungkin kita ingin mendapatkan data bahwa kita ada juga loh ibu yang memiliki penerimaannya itu rendah gitu, mereka protes gitu kan, ada juga loh. Nah, terus akhirnya kita mengerahkan, masa sih ibu nggak bersyukur, masa sih ibu nggak ada ngeluh-ngeluhnya sama sekali kalau misalnya punya anak yang istimewa kayak gini. Nah, itu namanya adalah hubungan interaksi yang mengarahkan ke subjek untuk mengarah ke suatu jawaban tertentu. Nah, itu dilarang gitu, itu tidak boleh gitu ya, semacam itu. Jadi dalam penelitian kualitatif peneliti harus bersikap netral. Selanjutnya, nah ada beberapa syarat ilmu aliran non positivistik gitu.
Jadi non-positivistik itu maksudnya post-positivistik. Jadi yang pertama adalah metodis, jadi harus tersedia cara tertentu untuk membangun suatu ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah memiliki objek kajian yang terdiri dari golongan masalah yang sama. Maksudnya yang sama, kalau misalnya kita sedang meneliti penerimaan diri pada orang tua yang memiliki anak autis gitu. Nah, cari informannya yang sama, maksudnya sama-sama orang tua dengan anak autis semua. Jangan orang tua yang satu anaknya normal, yang satunya anaknya IDD, yang satunya anaknya autis, yang satunya anaknya ADHD. Yang nggak akan ketemu, kita nggak akan bisa dapat data yang valid gitu. Kemudian harus sistematis. Nah, sistematis ini tersusun dari pola pikir yang runtut, kemudian ada hubungan sebab akibat, kemudian ada hubungan saling mempengaruhi, semacam itu. Dan tidak berpretensi untuk membangun generalisasi yang universal. Ingat tadi, hindari memaksakan apa yang ada di dalam pikiran kita kepada informan. Gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kualitatif, kita tidak perlu menuntut adanya generalisasi, teman-teman. Generalisasi mungkin ada, tetapi tidak bersifat yang universal atau umum. Karena apa? Karena penelitian kualitatif sangat begitu menghargai adanya individual differences. Gitu. Semacam itu, dan juga ini membangun ilmu yang ideografik. Gitu. Nah, semacam itu, teman-teman. Jadi, asumsi penelitian kualitatif itu apa sih? Nah, asumsinya ini. Anggapan yang mendasari penelitian kualitatif itu adalah ini. Kenyataan sebagai suatu dimensi jamak, kesatuan, dan berubah-ubah. Nah, kalau di kualitatif itu kan tetap kan ya. Tadi tetap. Nah, kalau kualitatif itu jamak berubah-ubah. Karena apa? Kondisi psikologis, apalagi kalau misalnya kita meneliti tentang kondisi dinamika psikologis dari seseorang ya, dinamika penerimaan diri gitu ya. Nah, itu pasti kadang-kadang ada up and down-nya. Ada nggak bisa tetap saklek harus begini. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi pasti ada up and down, pasti ada yang kadang-kadang oh sangat menerima sebagai orang tua yang memiliki anak autis itu sangat menerima sekali. Tapi kadang-kadang juga ada sisi-sisi yang tidak bersyukurnya juga ada semacam itu. Jadi memang berubah-ubah. Ada fluktuasi, ada yang kadang-kadang tinggi, ada yang kadang-kadang rendah, begitu. Oke, kemudian next. Jadi kalau misalnya ini adalah ini sih apa namanya? Ringkasan dari pengertian penelitian kualitatif itu apa gitu. Jadi pada dasarnya sama, memahami fenomena yang ada di suatu subjek, tapi dengan menggunakan pendekatannya itu pendekatan seperti sumur gitu sih. Kalau misalnya dulu waktu saya belajar untuk membedakan kuantitatif dan kualitatif itu gini, kalau kuantitatif itu kita kayak ada di tepi kolam gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian kualitatif itu kita ibaratnya ada di tepi kolam, kita ya kadang-kadang ambil air dari tepi kolam itu, kemudian kita ambil air, kita lihat gitu. Kita lihat, kita ambil air itu istilahnya kayak kita, tapi kita tidak bisa masuk ke dalam kolam itu. Itu kalau misalnya kita melakukan penelitian kuantitatif. Nah, berbeda kalau misalnya kita melakukan penelitian kualitatif. Kita melakukan penelitian kualitatif adalah ketika kita terjun langsung ke dalam suatu sumur. Gitu. Kita terjun ke dalam suatu sumur yang itu sumurnya dalam. Gitu. Karena apa? Karena gini, kalau kualitatif kita fokus pada satu titik, satu variabel, dan itu kita teliti secara mendalam gitu. Makanya sumur itu kan satu lubang ya. Satu lubang dan kita sangat mendalami itu terus. Nah, berbeda dengan kolam, kita bisa ambil dari berbagai sisi, kita bisa ambil air dari berbagai sisi gitu. Tetapi kita tidak akan bisa sedalam ketika kita menyelam di suatu sumur gitu. Semacam itu. Jadi penelitian kualitatif itu kita ambil satu variabel yang menjadi pilihan kita fokuskan, kemudian kita mendalami itu. Kalau kuantitatif kita bisa ambil banyak variabel, tetapi kita ambil pinggirannya saja, kita ambil bagian atasnya saja, gitu. Dan hasil penelitian kualitatif itu nggak bisa digeneralisasikan. Kalau misalnya yang kuantitatif kan bisa, gitu ya.
Oke, sekarang kita ke karakteristiknya. Kalau penelitian kuantitatif tadi itu kan penelitiannya kan sifatnya kan deduktif, top and down gitu kan. Nah, kalau yang kuantitatif itu induktif, bottom up. Jadi dari apa namanya? Dari khusus dulu kemudian ditarik kesimpulan yang ke umum gitu. Jadi dari apa namanya? Dari fenomena-fenomena khusus kita tarik kesimpulan yang umum begitu. Kemudian ada perspektifnya epic partisipan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Jadi minat peneliti itu memang tercurah pada satu sudut pandang saja gitu. Seperti yang tadi, kita terjun kita menyelami sumber yang dalam. Gitu. Kemudian penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian baku. Karena apa? Kita let it flow sih kalau misalnya kualitatif itu. Ikut alur gitu, ikut alur aja. Kemudian ada tujuan penelitian kualitatif untuk memahami, mencari makna di balik data. Jadi behind apa ya? Based on-nya apa sih gitu? Based on-nya apa sih kalau kok misalnya ada dinamika semacam ini gitu. Jadi pakainya adalah ideografik. Jadi lebih bersikap deskriptif, mengungkap fakta-fakta yang unik dan fenomena-fenomena tertentu dari seorang individu semacam itu. Nah, subjek yang diteliti itu kadang-kadang bisa berubah. Jadi kalau misalnya yang kuantitatif tadi tetap, kalau yang kualitatif itu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan gitu teman-teman. Nah, pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, memahami secara mendalam gejala yang ada atau variabel tertentu gitu. Kemudian peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul dan juga keberadaannya nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi keberhasilan penelitian kualitatif ditentukan oleh kemampuan peneliti untuk menggali data. Gitu. Nah, kalau misalnya kuantitatif kan bergantung pada valid tidaknya alatnya kan ya. Validitas dan reliabilitas alatnya kan. Nah, kalau kualitatif itu lebih tergantung pada kita peneliti untuk menggali data ahli enggak gitu. Kemudian analisis data dilakukan selama penelitian dan bisa berlangsung selama itu gitu. Kalau kuantitatif kan setelah selesai baru bisa dilakukan analisis gitu. Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi. Jadi menginterpretasikan dari kategorisasi penelitian yang ada. Kemudian yang terakhir menggunakan prosa etnografi. Nah, ini nanti yang akan dipelajari ketika di pertemuan ketiga bersama dengan Budinya. Oke, jadi singkatnya ada 6 poin yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kita belajar penelitian kualitatif, yakni yang penting adalah prosesnya. Kalau yang kuantitatif kan hasilnya. Nah, kalau kualitatif ini adalah proses itu penting. Proses dalam pengambilan data ini menjadi penting dan menjadi suatu cerita tersendiri. Kemudian yang kedua, menekankan pada sifat realita yang dibangun secara sosial. Maka itu penting banget adanya bolding report. Penting banget bikin si informan nyaman sama kita. Penting banget untuk itu. Supaya apa? Supaya informannya mau terbuka sama kita. Sehingga data yang kita dapatkan adalah data yang benar-benar pure, data yang benar-benar murni, data yang benar-benar jujur berasal dari kondisi yang sebenarnya dari informan itu sendiri. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah menekankan penuh pada nilai. Value itu penting di penelitian kualitatif. Yang keempat, realitas sepenuhnya tidak bisa dipahami, tapi bisa didekati. Bisa didekati dengan menggunakan wawancara, observasi gitu. Makanya menggali datanya dengan interview. Dan setia pada ideografik itu tadi. Menggali apa namanya tadi teman-teman? Aku kok lupa. Ideografik tadi mengungkap fakta-fakta dan kemudian fakta-fakta unik dan juga fenomena-fenomena tertentu dari seorang individu atau subjek yang kita teliti. Begitu. Nah, langkahnya gimana kalau misalnya kita mau melakukan penelitian kualitatif? Langkahnya jauh lebih simpel gitu dibandingkan dengan yang kuantitatif tadi. Langkahnya jauh lebih simpel.
Pasti kita harus cari ide dulu, tentukan ide, tentukan masalahnya, kemudian rumuskan masalahnya sebagai suatu fokus penelitian, lakukan pengumpulan data, terjun ke klien, terjun ke informan, lakukan analisis data, interpretasikan itu, buat rekomendasi untuk kesimpulan. Gampang kan? Semacam itu. Nah, ini perbedaannya. Teman-teman bisa baca sendiri sih kalau perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Pendekatan yang digunakan, kalau kuantitatif pakai survei, eksperimen, korelasional, regresi, parsial, dan sebagainya. Kalau kualitatif lebih ke studi etnografi, studi kasus, fenomenologi, sama grounded teori. Kalau orientasinya yang digunakan adalah orientasi hipotesis gitu. Jadi ada hipotesisnya, kalau ini adalah penemuan teori, kemudian hipotesis dikembangkan seiring adanya koleksi datanya. Datanya objektif, ini subjektif, yang kualitatif lebih ke subjektif. Instrumennya adalah non-manusia, jadi pakai skala, angket, kuesioner, dan sebagainya. Kalau kualitatif, instrumennya adalah manusia. Instrumennya adalah peneliti itu sendiri, maka itu peneliti harus pinter-pinter membawa diri dan menggali data dari informan. Kondisinya terkontrol dan bisa dimanipulasi. Kalau yang kualitatif alamiah, natural, kadang-kadang nggak bisa dikontrol, up and down, ada fluktuatifnya. Hasilnya untuk memperoleh data tiruan dan harus diuji dengan pengujian statistik. Ini real, kaya, dan itu lengkap, mendalam. Kalau perannya tidak memihak, netral, ikut terlibat, ikut berinteraksi, kemudian penyajian bahasanya standar ilmiah, kadang-kadang rumit sih karena kita pakai cerita kalau di kualitatif, teorinya pakai deduktif, kalau ini induktif. Nah, semacam itu koleksi datanya, instrumennya. Kalau yang kuantitatif disusun berdasarkan secara sistematis, kalau yang kualitatif ada wawancara mendalam dan observasi yang kita partisipasif ikut di dalam kegiatannya si subjek. Dan yang terakhir adalah samplingnya. Kalau kuantitatif bisa acak, kalau misalnya kualitatif kita harus purposif sesuai dengan tujuan dari penelitian itu. Begitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih sedikit video yang bisa saya bagikan, sedikit penjelasan yang kita bisa kenalan singkat dulu ya. Kenalan singkat dengan tentang apa sih penelitian kualitatif itu dan bedanya dengan penelitian kualitatif itu apa gitu. Nah, minggu depan teman-teman akan belajar bersama Bu Dina, teman-teman akan membahas tentang jenis-jenis dari penelitian kualitatif secara mendalam, yakni terkait dengan studi kasus, fenomenologi, grounded teori, etnografi, sama discourse analysis gitu. Nah, ingat untuk pertemuan ini nanti ada kuis, kuisnya sudah ada di Bella, ingat untuk mengerjakan kuisnya juga ya. Oke, mungkin itu saja yang sedikit saya jelaskan ya, atau saya bagikan ya. Semoga videonya membantu teman-teman untuk lebih memahami dan bisa berkenalan jauh lebih dekat dengan penelitian kualitatif. Oke, semoga videonya membantu. Sampai ketemu di pertemuan keempat. Sampai jumpa. Dadah.